Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenali dan bebas dari kemarahan yang terpendam. Pernahkah kita memiliki luka bernanah yang tertutup oleh kulit? Dari luar tidak tampak luka yang menganga, tapi begitu area itu tersentuh sesuatu akan terasa sakit. Luka itu perlu dibuka kembali, diobati, baru bisa sembuh. Mungkin akan meninggalkan bekas di kulit, namun tidak lagi sakit bila terkena benda atau terkena sentuhan. Demikian juga luka masa lalu yang berusaha ditutupi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari luar tampak baik-baik saja, namun ketika ada masalah, luka itu kembali meradang hingga muncul reaksi yang agak berlebihan. Lalu bagaimana mengatasinya? Mengorek luka lama kembali? Apakah itu tidak menambah luka? Tentu saja mengorek luka lama mungkin menimbulkan perasaan sakit. Oleh karena itu, perlu dikenali pemicunya dan dilatih kebiasaan baru yang lebih sehat. Nah, sebelum masuk dalam tahap itu, pertama-tama perlu mengenali bagaimana terbentuknya dan apa efek dari memendam emosi. Bagaimana terbentuknya? Seseorang bisa memendam perasaan. Represi emosional seringkali berkaitan dengan pengalaman masa kecil, terutama dalam interaksinya dengan keluarga dekat. Seorang anak akan merasa cukup nyaman mengekspresikan emosi jika keluarganya sering membicarakan perasaan mereka. Jika keluarganya mendorong untuk membagikan perasaan, misalnya dengan pertanyaan sederhana, "Bagaimana hari ini? Apakah senang di sekolah?" Kemudian menerima pengalaman emosional, baik positif maupun negatif, dan tidak menilai atau menghakimi atau mengkritik ekspresi emosional anak. Tapi situasinya berbeda ketika kita cenderung menekan emosi. Misalnya ketika keluarga jarang menunjukkan emosi atau berbicara tentang perasaan mereka dan cenderung juga menjaga image serta memiliki prinsip bahwa semua harus baik-baik saja. Kemudian mempermalukan atau menghukum karena mengekspresikan emosi dan tidak ada yang peduli dengan perasaan. Jika menunjukkan perasaan di masa kanak-kanak akan menyebabkan hasil yang menyedihkan atau menyakitkan, kita mungkin akan belajar bahwa jauh lebih aman untuk menghindari hal-hal itu. Sebagai orang dewasa, kita mungkin terus mengubur emosi yang kuat tanpa menyadari apa yang dilakukan. Meskipun emosi itu tidak berbentuk, emosi seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Kebiasaan memendam emosi tidak akan membuat emosi itu hilang. Justru malah akan membuat emosi itu tinggal di tubuh kita. Alih-alih membuat lega, memendam emosi justru akan membuat kita merasa lebih terbebani. Apa efek dari memendam emosi negatif? Yang pertama yaitu melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini didukung oleh penelitian beberapa ahli. Kemudian yang kedua, mengakibatkan kecemasan berlebih. Emosi yang dipendam terus-menerus juga bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Gangguan cemas berkepanjangan mengakibatkan otak memproduksi hormon stres secara berkala. Dan hal ini pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti sakit kepala, mual, muntah, hingga kesulitan bernafas. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan depresi. Kecemasan berlebih yang terus berkembang bisa menjadi depresi. Jika sudah sampai pada tahap ini, emosi negatif akan berubah menjadi perasaan hampa, perasaan putus asa, bahkan perasaan ingin mengakhiri hidup. Kemudian yang keempat, memendam emosi yang negatif juga menyebabkan berbagai penyakit kronis. Produksi hormon stres yang tinggi akibat memendam emosi juga bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat menyebabkan kita berisiko lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit kronis seperti stroke dan gagal jantung. Selain itu, hormon stres yang tinggi juga mengganggu proses pengiriman sinyal dari otak ke usus, sehingga Anda menjadi rentan terkena gangguan sistem pencernaan. Selain itu, kesulitan mengungkapkan perasaan bisa membuat tumpukan emosi yang akhirnya akan meledak, dan hal ini akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Lalu bagaimana mengenali emosi negatif yang terpendam? Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri,
Apakah ada perasaan kecewa? Apakah ada perasaan marah? Apakah ada perasaan sedih yang terpendam? Mungkin tahap ini terasa sulit karena sudah terbiasa memendam perasaan. Tapi biarkan ingatan-ingatan itu muncul kembali tanpa dihalangi oleh pikiran bahwa semua harus baik-baik saja. Kemudian yang kedua, tulislah dalam sebuah kertas mengenai ingatan pengalaman terluka secara detail dan kronologis. Kemudian dibaca kembali, rasakan emosi apa yang muncul. Biarkan ingatan itu terbuka. Tulis kembali pengalaman lainnya dan temukan luka-luka dalam perjalanan hidup yang tidak sempurna ini. Kemudian baca kembali kisah pengalaman hidup yang terluka. Kali ini dengan memberikan persepsi-persepsi yang lebih luas. Lihatlah peristiwa itu dari perspektif orang lain. Lihatlah peristiwa itu dari perspektif yang lebih luas. Jika perasaan terluka itu semakin kuat, mungkin membutuhkan proses pengampunan. Kadang luka hati hanya bisa disembuhkan dengan mengampuni. Nah, setelah tahap pengenalan emosi diri dilakukan, baru masuk pada tahap berikutnya, yaitu berlatih mengungkapkan perasaan diri. Nah, untuk latihan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan pernyataan saya. Berlatihlah mengungkapkan perasaan dengan ungkapan saya merasa bingung, saya merasa gugup, saya merasa takut. Awali kalimat itu dengan saya. Ini menunjukkan bahwa kita mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Yang kedua, cobalah fokus pada hal positif. Mungkin tampak tidak mudah untuk menyebutkan emosi positif pada awalnya, tapi tidak masalah. Langkah awal ini akan membuat Anda merasa nyaman dengan semua emosi di dalam diri. Kemudian yang ketiga, lepaskan penilaian. Berhentilah menghakimi diri sendiri. Sebaliknya, coba temukan alasan untuk perasaan tersebut. Misalnya, saya merasa gugup karena saya akan menghadapi ujian esok hari. Atau saya merasa cemas menghadapi situasi pandemi saat ini. Yang keempat, jadikan itu sebagai kebiasaan. Berlatihlah memberi nama dan berbagi emosi dengan orang yang dekat. Dorong mereka juga untuk membagikan perasaan mereka. Oke, sampai sekian video kali ini. Selamat berproses. Wajar jika kita ingin menghindari perasaan buruk. Banyak orang merasa sedikit takut menghadapi emosinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang tidak diinginkan. Belajarlah menerima perasaan negatif, karena itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dari waktu ke waktu. Berlatihlah untuk berani mengungkapkan perasaan negatif dengan cara yang netral, sehingga tidak merusak relasi dengan orang lain. Biarkan logika dan emosi bekerja secara seimbang di dalam diri kita. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.